kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh sidang jemaat kaum muda, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah melalui siaran radio, video internet maupun siaran tunda dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur hanya oleh karena anugerah cinta kasih Tuhan sudah membawa kita semua kaum muda tidak mengembara kemana-mana, tapi datang dalam rumah Tuhan untuk mempersembahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita mohonkan sebagai kehidupan muda yang tidak mampu berbuat apa-apa, hanya mohon urapan aliran Roh Kudus untuk mengalir dalam kehidupan kita. Nyanyian tambahan nomor 17 mengawali ibadah kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Nyanyian tambahan nomor 17. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulih bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kita mohon Roh Kudus untuk hadir. Ku rindu selalu, haleluya, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Sementara waktu doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Kami menyadari Tuhan, tanpa Roh Kudus kami bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa, terutama dalam perkara rohani, dalam ibadah pelayanan ini. Tuhan, tolong kami semua, Engkau ampuni kami dan Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto Medan, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih, urapi juga kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Engkau hadir di tengah kami, Engkau menjamah kami sesuai kebutuhan kami. Jangan sampai Tuhan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian saudara-saudara kami dalam perjalanan, serta lindungi
tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami untuk bersaksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih, syukur kepadamu. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Demikian juga tak lupa saya menyampaikan selamat datang. Mungkin ada sidang jemaat kaum muda yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, maupun yang baru pertama kali bergabung melalui siaran radio, video, internet dimanapun saudara berada. Biarlah kita semua dibawa untuk senantiasa mempersembahkan kehidupan kita menjadi kehidupan muda yang tergembala, yang mau dipakai oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan kembali dari buku nyanyian tambahan nomor 71. Hatiku percaya. 71 nyanyian tambahan. Kita pujikan pujian selanjutnya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindunganku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Tuhanlah kekuatan. Saya mendapat berdiri kembali. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindunganku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk kembali. Biarlah jangan pernah kita ragukan kasih setia Tuhan yang sudah dibuktikan lewat korbannya dijual juta. Namun biarlah kita semakin hari semakin dikuatkan, berdiri kuat teguh di atas korban Kristus yang menjadi landasan dalam kehidupan kita maupun dalam ibadah dan pelayanan kita. Dan itu mendorong kita, menggairahkan kita untuk melimpahkan pengucapan syukur senantiasa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 11 kita pujikan pujian selanjutnya. Jangan lelah. Nomor 11 nyanyian tambahan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menop. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
yang selalu mencukupkan akan segala. Kembali ke atas, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tur, kembali saya undang bagi berdiri bersama-sama. Bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Kembali ke atas, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tur, ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Tur, rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk kembali. Biarlah kita mohonkan kepada Tuhan hati nurani yang baik, yang lurus, yang rata, supaya Tuhan lewat memakai kehidupan kita di bawah dasar pengajaran yang benar, sehingga kita dipersiapkan untuk menjadi bangunan rohani, untuk Tuhan diam dalam kehidupan kita, bahkan sampai menjadi kehidupan kita menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Biarlah ini menjadi kerinduan kita senantiasa, sebab dalam ibadah yang benar ada jaminan yang pasti dalam kehidupan kita, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji nama Tuhan. Ada ruang kesaksian bagi sidang jemaat kaum muda yang ingin bersaksi. Tempat di depan bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nyanyian rohani nomor 49. Sampai masa tuamu, 49 rohani. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Aku mau memikul kamu dan sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku mengendong. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur sekali karena Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk saya bisa beribadah bersama dengan saudara-saudara semua, teman-teman kaum muda remaja di Malang. Saya rindu menyaksikan kuasa pertolongan Tuhan dalam hidup saya, terlebih dalam studi saya. Tuhan tidak pernah menipu. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengizinkan saya, menyertai saya
sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya tepat pada waktunya. Selama 3 tahun saya kuliah, saya benar-benar merasakan Tuhan tidak pernah lepas tangan. 3 macam ibadah pokok dan firman penggembalaan menuntun saya supaya saya bisa memetik buah yang manis. Dalam hal ini adalah kelulusan saya. Dan saya percaya jika saya dan juga kita semua, jika mau tetap tekun dan tergembala, masih banyak buah manis yang Tuhan sudah sediakan buat kita, bahkan sampai menjadi mempelai wanita Kristus yang sempurna. Sebelumnya saya mohon ampun kepada Tuhan karena saya sudah untuk kesekian kalinya saya menunda-nunda untuk bersaksi. Namun firman hari Kamis untuk firman yang mengatakan korban pikiran dan perasaan benar-benar menegur saya, menguatkan saya untuk tidak lagi menunda-nunda kesaksian, supaya saya tidak lagi berhutang darah dan bisa bahagia, juga bisa berbuah lebih manis lagi. Sehingga sekarang saya mau berbagi pengalaman saya bersama Tuhan. Banyak hal yang saya alami bersama Tuhan. Namun pada kesempatan ini yang ingin saya saksikan adalah ketika saya masih berada di kuliah semester 3 akhir mau naik ke semester 4, saya mengalami masalah yang menurut saya ini adalah masalah besar. Saya terancam tidak bisa melanjutkan kuliah lagi karena belum menyelesaikan biaya administrasi dan lain sebagainya, sebut saja SPP sama uang gedung sebagai syarat untuk pengambilan KRS selanjutnya. Total biayanya tidak sedikit. Ini sangat banyak untuk saya dan keluarga saya. Ini membutuhkan biaya pengorbanan yang begitu besar. Dan waktu di kampus hanya diberikan waktu tenggang hanya tidak lebih dari 1 minggu. Dalam pikiran saya mau mencari di mana uang segitu banyak dalam waktu 1 minggu. Saat itu orang tua saya juga bingung. Saya tidak mungkin membiarkan orang tua saya terlilit hutang begitu banyak. Sehingga saat itu saya berpikir, saya mengatakan pada orang tua saya, mungkin lebih baik saya terminal dulu untuk kerja. Kemudian kalau Tuhan izinkan, saya bisa melanjutkan kuliah lagi. Namun nasihat dari orang tua saya hanya bilang, tetap berdoa. Waktu 1 minggu yang diberikan, saya gunakan untuk tetap bisa tergembala. Dan firman setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu selalu menegur dan menyadarkan saya bahwa saya salah. Saya menganggap masalah saya lebih besar dan berat. Saat itu firman Tuhan bilang, lebih berat mana Yesus yang mati di kayu salib. Saya menyerah dengan keadaan saya dan terlalu khawatir. Tetapi Tuhan selalu berkata untuk memikul kuk yang dipasang supaya dan belajar kepada Tuhan sehingga semuanya bisa menjadi enak dan ringan. Saya masih mengandalkan manusia, terlebih terhadap orang tua saya. Dan firman Tuhan juga bilang, hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan, tetap percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan memandang manusia, bahkan sekalipun orang tua. Saya mohon ampun kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Saat berdoa, saya tidak lagi memohon supaya saya bisa melanjutkan kuliah. Tetapi saya memohon kepada Tuhan supaya saya diberi ketenangan dan kedamaian. Saya benar-benar berserah kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa saya lihat
Orang tua pun terbatas. Saya tidak bisa lihat ke kanan dan ke kiri, hanya memandang Tuhan dan memohon belas kasih Tuhan. Dan lagi-lagi Tuhan tidak pernah menipu. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Sebelum dari masa tenggang yang sudah diberikan, saya mendapat kabar dari orang tua saya bisa membayar semua SPP dan juga uang gedung. Saat itu saya hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Masalah-masalah yang selama ini digumuli, tidak pernah ada kabar, sudah Tuhan jawab dan waktunya selalu pas, tidak kurang dan juga tidak lebih. Masalah satu demi satu diselesaikan oleh Tuhan, sehingga saya bisa sampai selesai kuliah saat ini. Itu semua hanyalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Benar firman Tuhan, jika Tuhan belum menolong kita, berarti Tuhan sedang sibuk untuk memperbaiki pribadi kita. Karena saya menyadari banyak hal yang harus Tuhan perbaiki dalam diri saya. Ketika saya mau menyerah sepenuh pada Tuhan, sampai tidak berharap lagi kepada orang lain, maka saat itulah waktu Tuhan untuk menolong. Setelah lulus ini pun, saya juga belum tahu rencana Tuhan seperti apa dalam kehidupan saya. Namun satu hal yang saya percaya, bahwa rencana Tuhan itu selalu baik. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang senantiasa mendukung saya di dalam doa. Saya mohon maaf apabila selama saya kadang-kadang saya mohon izin kepada Bapak Gembalanya melalui SMS. Saya mohon maaf karena waktu juga terbatas. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman kaum muda remaja yang selalu mendukung saya dalam doa, yang memberikan saya semangat. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan yang akan membalasnya. Selanjutnya, teman-teman kaum muda remaja semua, marilah kita selalu bersabar dalam penderitaan, dalam menunggu waktu Tuhan, tidak berkeluh kesah, dan selalu mengoreksi diri, sampai bersabar untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Puji nama Tuhan. Saya mengundang kursus sekolah minggu maju ke depan. Kita naikkan satu pujian rohani nomor 93, biarpun gunung-gunung beranjak. 93 kursus sekolah minggu, saya persilakan maju ke depan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak. Dan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak. Dakur tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.
Puji Tuhan, biarlah menjadi kerinduan kita semua menjadi anak Tuhan yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pun akan menyenangkan kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita, satu pujian dengan sayap-Mu. Nyanyian tambahan kita pujikan dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Rasul. Dengan sayap-Mu. Sementara saya undang vokal grup untuk maju ke depan. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Rajaku. Menuju penantian yang Dia sediakan. Dunia tertinggal di belakang, dan ke belakang terlupakan. Oh, ke tempat perhentian ku akan terbang. Orang yang telah disucikannya, yang dipilihnya menjadi mempelainya. Dia bersejak mata menjadi manusia sempurna. Dengan tiba-tiba mereka kan diangkatnya. Melaju di angkasa layak ku terbang sayang, menuju penantian yang Dia sediakan. Dunia tertinggal di belakang, dan ke belakang terlupakan. Oh, ke tempat perhentian ku akan terbang.
maju di angkasa yang ku terbang melayang menuju perhentian yang Dia sediakan. Dunia menjadi belakang, Kegelapan terlupakan, oh ketempat perhentian ku akan terbang. Puji nama Tuhan, segera kita persiapkan segenap kehidupan kita untuk menerima penaburan firman Tuhan yang menjadi penentu arah kehidupan kita, apakah kita berhasil di dunia ini atau tidak. Namun biarlah kita menyerahkan segenap kehidupan kita untuk bisa menerima firman Tuhan dan kita taat melakukannya. Kita pujikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berpindah. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sementara waktu saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan. Diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat kau berfirman, yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu. Firman-Mu sanggup Tuhan untuk mengangkat kehidupan kami, menjadikan yang tidak ada menjadi ada, menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan firman-Mu sanggup menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Kami datang dengan banyak persoalan, masalah-masalah air mata dan lain-lain, bahkan kemustahilan-kemustahilan. Kami datang dengan banyak cacat celah Tuhan, kekurangan-kekurangan kami. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu yang mampu
menghapus segala kemustahilan, yang mampu menyempurnakan kehidupan kami. Bukakan firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan urapi untuk mampu Tuhan. Juga di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, juga yang di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di mana-mana semua urapi Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan mujizat-mujizat di tengah kami. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami Tuhan. Bahkan menyerahkan masalah-masalah kami, air mata kami ke dalam tangan-Mu, sampai menyerahkan setiap detak jantung kami dalam tangan-Mu. Dan kami sungguh-sungguh bahagia dalam pelukan tangan-Mu yang mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selamanya, masa depan yang indah semua. Engkau tidak menipu kami Tuhan, Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan bagi kami. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini. Dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Om menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas doa-doa dari kaum muda remaja sehingga perjalanan kami ke Poso sudah Tuhan lindungi, Tuhan sertai semuanya. Juga pelayanan di sana sudah Tuhan bukakan firman dan sudah Tuhan memberkati semuanya. Ya, sampai tadi malam jam 12 malam kami baru tiba di Malang ya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan bisa berjumpa kaum muda pada saat ini. Puji Tuhan, juga masih ada kebaktian-kebaktian lain yang harus dilayani. Biarlah tetap kaum muda remaja mendoakan. Satu, kita sama-sama dipakai Tuhan, baik yang melayani langsung, baik yang berdoa, semua dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Injil Lukas pasal yang ke-7. Mulai malam ini kita berganti perikop di ayat yang ke-36 sampai ayat 50 ya. Lukas 7 36 sampai 50. Judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa ya. 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Terkenal tapi karena dosa, tercemar ya. Terkenal karena berdosa. Ketika perempuan itu mendengar dan seterusnya ya, ayat yang ke-34 ya, ayat yang ke-39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, perempuan ini mengurapi kaki Yesus dan lain-lain. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan
yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya dan seterusnya. Ya, jadi ini Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ya, ini menunjuk pembaharuan. Perempuan berdosa bisa dalam urapan ini. Pembaharuan lewat pengampunan dosa. Jadi masih tentang kolam pembasuhan ini, baptisan air, pembaharuan. Jadi pembaharuan lewat pengampunan dosa. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ini saja pembaharuan lewat pengampunan dosa sehingga bisa menerima urapan Roh Kudus. Jadi kalau dosa diampuni, kita terima urapan Roh Kudus. Sekali lagi, pembaharuan lewat pengampunan dosa sehingga menerima urapan Roh Kudus. Nah, dari pembacaan tadi, kalau kaum muda remaja jeli membacanya, baik membacanya, langsung bisa diketahui ada 3 pribadi yang ditampilkan dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Ada 3 pribadi ya, yang ditampilkan dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Nomor 1 itulah pribadi Yesus, pribadi Yesus. Nomor 2 itulah perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Yang kedua, perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Yang ketiga, Simon orang Farisi itu yang mengundang Yesus. Simon orang Farisi. Nah, ada 3 pribadi yang ditampilkan dalam Lukas 7, 36 sampai. Malam ini kita belajar pribadi yang pertama, ya, pribadi Yesus. Pribadi Yesus, ya. Nah, di sini karena bicara pengampunan dosa, perempuan ini diampuni dosanya, kita harus mengenal dulu pribadi Yesus ini adalah satu-satunya. Ya, Yesus adalah satu-satunya manusia yang sempurna. Ini kita belajar tentang pribadi Yesus. Yesus adalah satu-satunya manusia yang sempurna, suci dan benar. Ya, manusia yang sempurna, suci dan benar. Sama dengan tidak berdosa. Sama sekali tidak berdosa. Ya, ini Yesus adalah satu-satunya manusia yang sempurna, suci, benar, sama dengan tidak berdosa, tidak berdosa. Kok tahu? Ya, ada bukti-buktinya. Mestinya bukti itu 2 bukti sudah sah. 3, 4 itu sempurna sudah, ya, sah, sempurna. Kita lihat bukti-buktinya bahwa Yesus ini satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Nomor 1, Yohanes 8 ayat yang ke-46. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Buktikan. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Nah, siapa yang bisa membuktikan bahwa Yesus tidak berbuat? Ini perkataan Yesus sendiri. Tidak ada yang bisa. Jadi nomor 1, ia sendiri, Yesus sendiri bersaksi bahwa ia tidak berdosa. Dia kata, oh ya bisa aja kalau diri sendiri, saya tidak berdosa loh, bisa. Tapi diteguhkan yang lain. Yang kedua, 1 Petrus 2. 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal 2 ayat 21-22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus itu Yesus. Dua-dua, ia tidak berbuat dosa. Nah, ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ini surat Petrus. Petrus bersaksi juga. Yang kedua, sahabatnya mengatakan bahwa Yesus tidak berdosa. Oh, masih bisa. Tadi diri sendiri, sekarang sahabatnya, wah bisa kong kali kong, sahabatnya bisa. Makanya diteguhkan lagi yang ketiga. Saksi yang ketiga. Lukas 23, Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke Lukas 23 ayat yang ke-47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini orang benar. Nah, musuhnya
kepala pasukan yang menyalibkan, musuhnya yang mengakui dia orang benar. Dia tidak berbuat dosa. Ini 3 saksi sudah tepat, tapi ditambah lagi 1 mewakili apa ini? Dunia, pengetahuan di dunia, pengadilan. Ini apa? Yang diakui di dunia, yang bisa menentukan benar atau salah, kan pengadilan, ya kan? Nah, ini juga ya di dalam Yohanes 18:38b, Injil Yohanes pasal yang ke-18. Injil Yohanes 18 ayat 38b. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus, ini Pilatus, hakim agung. Keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Aku tidak mendapati kesalahan, tidak berdosa. 4 saksi ini cukup bahwa Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Nah, karena Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, maka Yesus adalah satu-satunya yang bisa menebus, ya, yang bisa menebus dosa manusia, mengampuni dosa manusia, menyelamatkan manusia berdosa lewat korbannya di kayu salib. Tidak ada yang lain, juru selamat tidak ada yang lain. Saya ulangi, karena Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, maka Yesus adalah satu-satunya manusia yang bisa menebus dosa manusia, mengampuni dosa manusia, atau menyelamatkan manusia berdosa lewat korbannya di kayu salib. Lewat korbannya di kayu salib. Lewat korbannya di kayu salib. Nah, inilah pengampunan dosa lewat korban Kristus di kayu salib. Karena dia manusia tidak berdosa, bisa menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia, mengampuni dosa manusia lewat korbannya di kayu salib. Nah, ini semoga kita mengerti. Yohanes 16 ayat 7. Nah, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kita lihat hubungan antara pengampunan dosa dengan pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh. Kalau dosa diampuni, tadi perempuan, nanti minggu depan, Sabtu depan kita belajar perempuan berdosa apapun. Tapi kalau mendapat pengampunan, ada urapan Roh Kudus, ada curahan Roh Kudus. Ya, ini ada hubungan. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu Roh Kudus, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, jadi di sini istilah Yesus pergi sama dengan Yesus mati di kayu salib. Yesus pergi. Ya, bukan pergi cuma pergi kemana, ke mall, kemana, bukan. Pergi ini, pergi jauh. Mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, itu pergi. Jadi Yesus pergi artinya Yesus mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga untuk 2 hal, untuk melakukan 2 hal. Ya, jadi Yesus pergi sama dengan Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit, naik ke surga, itu pergi jauh untuk melakukan 2 hal. A, untuk mengampuni, ya, untuk mengampuni, ya, dosa manusia, untuk mengampuni dosa manusia. Nah, itu dia harus mati di kayu salib. Kalau hanya untuk memberi kepandaian, cuma untuk memberi uang, memberi berkat, wah, tidak usah mati Yesus. Dunia ini adalah milik Tuhan, tidak usah mati. Tapi kalau untuk mengampuni dosa harus mati. Amin, harus mati. Sebab dia harus dihukum dulu, menanggung dosa kita, baru bisa mengampuni. Jadi tidak seenak, ya kalau berbuat dosa, ya sudah beres, enggak. Dosa itu ada hukumannya. Nah, sebab itu kalau Yesus mau mengampuni dosa kita, tidak seenak itu, ya sudah saya ampuni dosa. Tidak, dia harus menanggung. Dia harus menanggung dosa kita di kayu salib. Lebih dulu, baru bisa mengampuni. Amin, baru bisa mengampuni. Enak saja kalau cuma ngomong, ya sudah diampuni, tidak dihukum. Wah, tidak adil. Orang berbuat dosa harus dihukum. Betul? Harus dihukum. Nah, sebab itu loh, kok enak diampuni? Iya, karena dia yang sudah menanggung.
Nah, ini Yesus mati dulu di kayu salib menanggung dosa. Akibat dosa itu, kutukan dosa, hukuman dosa ditanggung. Dia bisa mengampuni dosa. Ini yang pertama. Untuk melakukan dua hal dia pergi. Untuk mengampuni dosa manusia. Ya. B. Nah, kalau aku pergi, kalau aku tidak pergi, Roh Kudus, penghibur tidak dicurahkan. Kalau aku pergi, penghibur dicurahkan. B. Mencurahkan Roh Kudus. Nah, itu. Ada hubungan pengampunan dosa dan pencurahan Roh Kudus. Mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua. Mencurahkan Roh Kudus. Jadi Yesus tampil sebagai pembaptis Roh Kudus. Nah, di sini. Tadi cerita Lukas 7, 36, 50 tampil 3 pribadi. Saja. Pribadi Yesus, nah itulah pembaptis Roh Kudus. Perempuan tercemar menerima urapan nanti. Simon orang Farisi, saja, menolak urapan. Nah, itu nanti. Ini soal pembaruan dikaitkan dengan pencurahan Roh Kudus. Mengerti ya? Nah, itu. Jadi Yesus ini pembaptis roh. Nanti perempuan itu yang terima, biar dia sudah najis dosa, bisa terima Roh Kudus. Simon merasa benar, wah malah kering, menolak Roh Kudus. Bisa paham? Ini, nah inilah. Jadi Yesus sebagai pembaptis roh, dia harus pergi, mati, bangkit, naik untuk mengampuni dosa. 1, 2, mencurahkan Roh Kudus. Pembaptis dengan roh. Jadi pencurahan Roh Kudus itu urapan Roh Kudus, bukti bahwa dosa diampuni. Kisah Rasul 2, 38. Kisah Rasul 2, 38. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, masih ingat 2 Sabtu atau Sabtu lalu? 2 Sabtu. Baptisan air loh. Nah, masih ingat saya ngomong apa? Ya, saya membaptiskan saudari titik-titik di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Pure. Wah, diangkat lagi. Nah, untuk pengampunan dosa. Apa buktinya diampuni dosa? Jadi setelah kita percaya, bertobat, masuk baptisan air, kok tahu diampuni dosa? Nah, itu setelah itu lanjutkan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Itu bukti pengampunan dosa. Jadi yang belum dibaptis berdoa supaya digerakkan Tuhan untuk masuk baptis. Jangan digerakkan orang, digerakkan Tuhan. Masuk baptisan, digerakkan firman untuk masuk baptisan. Yang sudah dibaptis, ayo betul-betul stop dosa, mengalami pengampunan dosa, sudah tidak diulang-ulang lagi dosa. Dengan tanda mengalami urapan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Bisa paham? Nah, itu saja. Jadi ini saja pengampunan dosa saja adalah kalau kita mengalami pengampunan dosa dan bertobat, itu bukti bahwa kita diurapi Roh Kudus, diurapi. Pengampunan dosa tidak berbuat lagi. Ya, ini pengampunan dosa dan bertobat itu adalah bukti bahwa kita sudah diurapi oleh Roh Kudus. Diurapi oleh, tidak berbuat lagi. Mengalami pengampunan dosa itu bukti bahwa kita sudah diurapi oleh Roh Kudus. Ya, semoga kita mengerti. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan harus mencurahkan Roh Kudus? Mengapa Tuhan harus mencurahkan Roh Kudus? Dia mengampuni dosa, mati, bangkit, naik ke surga, harus mencurahkan Roh Kudus. Kenapa Tuhan harus mencurahkan Roh Kudus? Jawabannya yang pertama saja di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 18. Yohanes pasal 4. Mengapa Yesus harus menjadi pembaptis roh, harus mencurahkan Roh Kudus, atau mengapa kita harus diurapi Roh Kudus? Sama ya? Mengapa Yesus harus mencurahkan Roh Kudus, menjadi pembaptis roh? Mengapa kita harus diurapi Roh Kudus? Kenapa sih Sudah baptisan sudah tuh kenapa harus diurapi Roh Kudus? Kenapa? Nah, ini saja. Jawaban pertama Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Jikalau aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, seorang penolong. Jadi Roh Kudus itu roh penghibur, tapi juga roh penolong.
seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi ini jawabannya. Kenapa Tuhan harus mencurahkan Roh Kudus? Kenapa kita harus diurapi Roh Kudus? Ya, kenapa kita harus diurapi Roh Kudus? Jawaban pertama, tanpa Roh Kudus, murid-murid, anak-anak Tuhan, murid-murid itu anak-anak Tuhan. Tanpa Roh Kudus, maka murid-murid atau anak-anak Tuhan tampil seperti yatim piatu. Nah, itu. Ya, tanpa Roh Kudus, maka murid-murid atau anak-anak Tuhan tampil seperti yatim piatu. Seperti yatim piatu, tidak berbapak, tidak beribu, yatim piatu. Tidak berbapak, tidak beribu. Nah, ini rusak statusnya. Maaf ya, ini bicara yang rohani ya. Ada yang yatim piatu, ya. Memang ada yang tidak ada ayahnya, ibu, tapi ini secara rohani. Ya, tanpa Roh Kudus maka murid-murid atau anak Tuhan tampil seperti yatim piatu. Rusak, yang dirusak adalah statusnya. Mestinya anak Allah, jadi yatim piatu. Statusnya rusak. Ya, statusnya rusak. Yatim piatu, jadi yatim piatu. Saja statusnya yang dirusak adalah statusnya, yaitu semestinya sebenarnya statusnya adalah anak Allah menjadi yatim piatu, anak Tuhan menjadi yatim piatu. Yatim piatu ini maaf tidak beribu, tidak berbapak, seperti tidak tahu asal usulnya. Tidak tahu asal usulnya, seperti tidak pernah dilahirkan. Tidak tahu asal usulnya sama dengan tidak mengalami kelahiran baru. Tidak berubah, tidak mengalami kelahiran baru. Itu ya istilah yatim piatu. Seperti tidak ada status, ya, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak pernah lahir. Ya, tidak pernah mengalami kelahiran kembali, keubahan hidup, kelahiran baru. Tidak mengalami pembaharuan, tidak mengalami kelahiran baru. Ya, pembaharuan. Sehingga tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Kalau anak Tuhan, anak Allah mewarisi kerajaan Allah. Bisa ya, kerajaan surga. Tapi kalau yatim piatu tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya harus diurapi Roh Kudus, harus mengalami pembaruan. Yohanes 3 ayat 5. Ya, kita harus mengalami pembaruan lewat baptisan air dulu, baru pembaruan oleh Roh Kudus. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Tuh, Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Ayat 3 dan 5. Ayat 3 dan 5. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Melihat aja tidak bisa. Ayat 5. Ayat yang kelima, Yohanes 3 ayat 5, Yohanes 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini tanpa Roh Kudus betul-betul yatim piatu, rusak statusnya. Mestinya anak Allah jadi yatim piatu. Ya, tidak ada asal usulnya, tidak dikenal asal usulnya, tidak mengalami kelahiran baru. Sehingga tidak bisa mewarisi kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, saudara, ini Yohanes 3 ayat 35. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mengalami kelahiran baru lewat baptisan air ditambah baptisan Roh Kudus. Kita harus mengalami satu kelahiran baru lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Kelahiran baru. Nah, Om sudah sering mengatakan kalau cuma dilahirkan ibu kita, manusia daging, tidak mengalami kelahiran baru. Harus. Oleh sebab itu kita harus mengalami kelahiran baru oleh air dan roh. Oleh baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Sehingga menghasilkan hidup baru. Manusia baru, manusia surgawi. Sehingga menghasilkan hidup baru,
manusia baru, manusia surgawi sama dengan anak Allah. Kita harus mengalami kelahiran kembali oleh Tuhan mestinya. Kelahiran kembali, dilahirkan oleh Tuhan. Dulu oleh ibu, sekarang oleh Tuhan. Kelahiran kembali oleh Tuhan lewat baptisan air dan baptisan. Sehingga kita mengalami hidup baru, manusia baru, manusia surgawi sama dengan anak Allah. Dulu anak siapa? Sekarang anak Allah. Anak Allah. Kita menjadi anak Allah. Dilahirkan Allah. Dilahirkan kembali oleh Allah, oleh Tuhan. Lewat baptisan air, baptisan Roh Kudus. Sehingga kita mengalami hidup baru, mendapatkan hidup baru. Hidup surgawi sama dengan menjadi manusia surgawi sama dengan menjadi anak Allah. Anak Allah. Kita menjadi anak Allah. Apa itu anak Allah? Tandanya anak Allah itu bisa melihat kerajaan Allah. Anak Allah. Ya, bisa melihat kerajaan Allah. Gimana sih melihat kerajaan Allah itu sekarang? Mengutamakan perkara-perkara surga lebih dari perkara dunia. Itu melihat kerajaan surga. Mengutamakan. Ya, anak Allah bisa melihat kerajaan Allah. Kerajaan surga. Yaitu mengutamakan perkara-perkara surga lebih dari perkara-perkara dunia. Nah, itu anak-anak Allah. Itu orang melihat surga. Contohnya mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari yang lain. Mengutamakan ibadah pelayanan. Coba kalau saudara tidak melihat surga. Tidak melihat surga. Oh, jam-jam belajar suruh ibadah. Oh, jam belajar aja gak mau. Ngapain sih? Apa sih ibadah? Apa sih ibadah itu? Nggak mau. Tapi kalau melihat surga, saudara, melihat surga, ini orang melihat surga, yaitu saudara, mengutamakan perkara surga lebih dari perkara dunia. Contohnya lebih mengutamakan ibadah lain daripada perkara lain. Saudara, itu melihat kerajaan surga, melihat kerajaan surga. Hidup dalam kebenaran, itu orang melihat kerajaan surga. Oh, kalau enggak melihat surga, untuk apa? Yang lain nyontek. Kita enggak mau loh. Ada apa? Nanti nilainya paling kecil sendiri. Nah, tapi kalau melihat surga enggak mau. Aku hidup benar aja. Itu orang melihat surga. Amin. Itu orang melihat surga. Jadi bukan melihat surga itu, saudara, surga itu luar biasa. Ada emasnya. Memang di Wahyu 21:22 ya. Ada itu dituliskan. Tapi bukan itu yang kita lihat emasnya. Bukan itu, mana ini wong keramik kok. Ya, itu. Tapi melihat surga itulah mengutamakan perkara surga lebih dari perkara dunia. Biar kita tidak gembar-gembor sudah lihat surga. Mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari perkara lain. Besok ulangan ya. Tidak tidur siang belajar. Nanti masuk ibadah masih. Pulang ibadah belajar lagi. Nah, itu orang melihat surga. Kalau tidak melihat surga, bodoh amat. Lebih baik dari siang belajar, tidur belajar. Untuk apa? Masuk ibadah. Nah, begitu. Tapi kalau sudah melihat surga, itu hidup dalam kebenaran. Nah, itu melihat surga. Saya tidak hanya ingin melihat. Saya hidup benar sampai masuk. Melihat surga. Oh, surga itu enak. Sampai bisa masuk. Kemudian dia mengalami, kalau melihat surga, sudah mengutamakan perkara rohani, perkara surga lebih dari perkara dunia. Dia mengalami suasana surga. Kalau sudah melihat, mengalami suasana surga. Nah, mengalami suasana surga. Suasana bahagia, hidupnya bahagia. Jangan pikir orang mengutamakan ibadah, wah lihat aja, nanti dia malam, pulang gereja belajar, kita sudah tidur, dia belajar, enggak enak, bahagia. Amin. Mengutamakan surga. Bahagia. Ya, merasakan suasana surga. Bahagia. Saudara. Merasakan suasana surga. Suasana bahagia. Suasana pemeliharaan Tuhan. Semua tanggung jawab Tuhan. Surga itu, rajanya siapa surga itu? Siapa? Tuhan. Nah, berarti kalau kita sudah berada dalam suasana kerajaan surga. Itu di bawah tanggung jawab Tuhan. Kita merasakan suasana kerajaan surga. Dan Tuhan bertanggung jawab atas hidup. Sang Raja bertanggung jawab atas hidup kita. Sampai satu waktu kita masuk kerajaan surga yang kekal. Ya, perhatikan status anak Allah. Status, jangan yatim piatu. Tanpa Roh Kudus yatim piatu.
Sebab itu kita harus mengalami pembaharuan air, mengalami kelahiran baru dari Tuhan lewat baptisan air, baptisan Roh Kudus. Masuk baptisan air dulu, baru masuk baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Kelahiran kembali oleh Roh Kudus supaya statusnya kembali menjadi anak Allah. Pertahankan status anak Allah. Kalau yatim piatu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, maaf, tidak ada yang tanggung jawab, tidak ada yang tahu. Tapi kalau status anak Allah jelas, amin, jelas. Ada yang bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab. Semoga kita bisa. Itu pertama. Kedua, mengapa Tuhan harus mencurahkan Roh Kudus? Kenapa kita harus diurapi Roh Kudus? Kenapa? Yang kedua, saja. Yang kedua di dalam kitab Mazmur pasal 137. Mazmur 137 ayat 1 sampai 3. Mazmur 130. Nah, ini malam ini kita mengenal dia adalah pembaptis roh. Dia mengampuni dosa kita dan dia mencurahkan rohnya kepada kita. Nanti Sabtu depan prakteknya. Ada perempuan yang cemar sudah. Masih bisa diurapi. Masih. Dia pembaptis roh. Dia harus pergi. Mati di kayu salib. Disiksa sampai mati di kayu salib. Bangkit naik ke surga begitu jauh. Untuk mengampuni dosa kita. Untuk mencurahkan Roh Kudus. Supaya status kita jelas. Jangan rusak status. Setan merusak status. Tanpa Roh Kudus roh setan yang berkuasa. Merusak status anak Allah itu jadi yatim piatu. Bisa? Sekarang yang kedua, Mazmur 137. Kenapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus? Kenapa kita harus diurapi Roh Kudus? Yang kedua, Mazmur 137. Di tepi ayat 1 mulai. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang menawan kita, meminta kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion, ya, dan seterusnya. Nah, inilah saja dan seterusnya. Ayat yang ke sampai 5 lebih bagus. Bagaimana kita bisa menyanyi nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Dan seterusnya. Nah, inilah satu. Jadi pohon gandarusa ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam dan raja. Hamba Tuhan. Karena menggantung kecapi. Nah, istilah kecapi itu pelayanan. Itu hamba Tuhan. Saja. Jadi tanpa Roh Kudus, maka tadi murid Tuhan, anak Tuhan berubah statusnya. Rusak. Jadi yatim piatu. Sekarang tanpa Roh Kudus maka hamba Tuhan, pelayan Tuhan tampil sebagai pohon gandarusa. Pohon gandarusa di tepi sungai Babel. Nah, pohon gandarusa di tepi sungai Babel. Ada di tepi sungai Babel. Rusak tempatnya. Rusak tempatnya. Mestinya di tepi sungai kehidupan, jadi di tepi sungai Babel. Ya, ini saja. Ini rusak ibadahnya. Ya, nah, pohon gandarusa itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sangat lemah, sangat tidak berdaya tanpa Roh Kudus sehingga diseret oleh Babel. Ini pohon gandarusa adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan tanpa Roh Kudus yang sangat lemah. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sangat lemah dan tidak berdaya tanpa Roh Kudus sehingga diseret oleh kekuatan Babel. Diseret oleh Babel saja, yaitu pengaruh dunia. Saja, diseret oleh Babel, yaitu pengaruh dunia, ya, kenajisan itu pengaruh Babel, diseret oleh Babel, pengaruh dunia, apa saja pergaulan dunia, kesibukan dunia, apa saja di dunia, hati-hati, aktivitas dunia ini pengaruh Babel, pengaruh dunia, juga dosa kenajisan itu Babel, menyeret, saja, diseret oleh Babel, sehingga berada di tepi sungai Babel. Dari sungai kehidupan
berada di tepi sungai Babel. Ya, ini pohon gandarusa diseret oleh Babel, pengaruh dunia, kesibukan, kesusahan, aktivitas dunia, macam-macam itu, pergaulan dunia dan kenajisan diseret oleh Babel. Ya, sehingga berada di tepi sungai Babel, diseret dari Babel, ya, yang seharusnya berada di tepi sungai kehidupan menjadi berada di tepi sungai Babel, berada di tepi sungai Babel. Nah, itu tempatnya juga dirusak, tempatnya, yaitu dari sungai kehidupan, suasana surga mestinya, nah, jadi sungai Babel itu rusak, rusak ibadah pelayanan. Pohon gandarusa menjadi tempat menggantung kecapi. Nah, rusak ibadah pelayanan. Saja, ini pohon gandarusa menjadi tempat untuk menggantung kecapi. Artinya, tidak setia lagi dalam ibadah pelayanan, tidak setia dan tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Itu menggantungkan kecapi. Tidak setia dalam ibadah. Ini rusak. Nah, saya ulangi ya. Jadi ini pohon gandarusa ini. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sangat lemah, tak berdaya karena tanpa Roh Kudus. Karena tidak ada Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus. Sehingga mudah sekali diseret oleh Babel, pengaruh dunia. Dosa kenajisan dari tepi sungai kehidupan menuju ke tepi sungai Babel. Tempatnya sudah dirusak. Dan sehingga pohon gandarusa menjadi tempat menggantung kecapi. Artinya tidak setia dan tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Sampai meninggalkan ibadah pelayanan. Menggantung kecapi. Kecapi itu salah satu pelayanan. Kalau petinju menggantung sarung tinju. Sudah berhenti melayani. Ya, itu saja. Ya, kalau petinju menggantung, kalau pemain bulu tangkis menggantung raket. Menggantung raket sudah berhenti. Ya, sudah berhenti main bulu tangkis, sudah berhenti. Nah, itu menggantung kecapi, tidak setia dalam ibadah pelayanan, tidak berkobar-kobar sampai meninggalkan ibadah pelayanan. Akibatnya tangisan. Tidak. Kalau tidak setia itu tangisan. Bukan ya saudara enggak seneng Sabtu kok di gereja di sini kok beribadah, wah di sana di pesta senang. Nangis nanti. Tangisan. Semua nanti akan ke arah tepi sungai Babel, tangisan. Ke arah tangisan. Sebaliknya di sungai kehidupan ada tangisan tapi berubah menjadi sukacita. Tadi kesaksian. Ada tangisan, tidak bisa bayar SPP, tidak bisa. Loh, sudah di tepi sungai kehidupan, sudah setia, sudah tergembal, kok masih tidak bisa? Lah, memang diizinkan Tuhan. Supaya kita melihat kekuatan Tuhan, amin. Kekuatan. Akhirnya tangisan menjadi sukacita. Tapi kalau diseret Babel, sukacita, wah daripada aku kebaktian, daripada aku ibadah senang di sana, senang. Wah, tapi akhirnya tangisan dan tidak berubah lagi. Tangisan, betul-betul tangisan. Saja, betul-betul ada tangisan. Ya, hati-hati. Akibatnya ada tangisan. Ada siksaan lahir dan batin, tersiksa lahir batin. Kering, tidak ada kepuasan. Saja, ada tangisan, siksaan lahir batin, tersiksa lahir batin, dan kering rohani, tidak ada kepuasan. Tidak ada kebahagiaan surga, tidak ada kepuasan surga. Tidak ada kepuasan. Saja, tidak ada kepuasan. Kering rohani, tidak ada kepuasan. Nah ini ibadahnya rusak. Ibadah pelayanannya dirusak oleh Babel. Hati-hati. Sekarang pengaruh Babel, pengaruh dunia ini kuat. Lewat apa saja aktivitasnya, kesibukannya, kesusahannya. Wah, kamu percuma tidak bayar SPP, tidak usah ibadah sudah. Tidak usah. Atau kesukaannya, wah seneng kan di sana, seneng. Macam-macam. Lewat apanya pengaruh dunia, pergaulannya, apanya. Mau menyeret kita di tepi sungai kehidupan menuju tepi sungai. Segera terjadi tangisan. Segera terjadi siksaan lahir batin. Stres. Tidak ada kepuasan.
Kering rohaninya, tidak ada kepuasan. Dan bahaya bisa mencari kepuasan-kepuasan di dunia. Sehingga jatuh dalam dosa. Tenggelam dalam Babel. Nah, tidak ada kepuasan. Sehingga mencari kepuasan di dunia. Sampai tenggelam dalam lautan api belerang. Tenggelam bersama Babel di dalam lautan api belerang. Ingat ya, ayat Babel seperti batu kilangan dibuang ke dalam laut. Sekarang lautan api dan belerang. Tenggelam bersama Babel ke dalam lautan api belerang. Nah, masih belum cukup. Permisi. Kalau ibadah pelayanan rusak, maka nikah juga rusak. Nikah juga rusak. Ibadah dan banyak rahasia di Alkitab, tapi rahasia yang besar cuma dua. Rahasia ibadah dan rahasia nikah. Cuma dua. Jadi kalau ibadahnya rusak, maka nikahnya juga dirusak oleh Babel. Nikah juga rusak. Sehingga seluruh kehidupan juga rusak. Wah, ini pengaruh Babel. Seluruh kehidupan juga rusak. Semoga kita. Ya, jadi perlu Roh Kudus. Kalau ganda rusak pohon yang semacam perdu itu, semak, tumbuhan semak kecil. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada urapan Roh Kudus, lemah sekali. Lemah apa? Menghadapi Babel. Pengaruh dunia semua dan kenajisan Babel. Diseret betul sampai ke tepi sungai Babel. Tidak mampu. Tidak mampu. Ayo, Yesaya 44 ayat 3 sampai 4. Kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 3 sampai yang keempat. Yesaya 44 ayat 3 sampai 4. Ya. Yesaya 44. Ini tadi belum dibacakan ya, ada tentang pohon ganda rusa di sini ya. Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Mestinya ayat ini tadi dibaca juga. Mari. Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Mari. Sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku atas keturunanmu dan berkatku atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air dan pohon ganda rusa di tepi sungai. Maksudnya sungai kehidupan. Kalau ada Roh Kudus itu pohon ganda rusa ada di tepi sungai kehidupan. Ya, tapi kalau tidak ada Roh Kudus tadi pohon ganda rusa ditarik ke tepi sungai Babel. Bisa ngerti ya? Ayatnya ini duluan mesti ya, 2 ayat. Jadi inilah ya. Jadi tanpa sekarang Yesaya 44 ayat pohon ganda rusa itu lemah tak berdaya sehingga harus diurapi oleh Roh Kudus sehingga menjadi kuat sehingga menjadi kuat ya, kuat teguh hati sehingga menjadi kuat teguh hati, tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kuat teguh hati, tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai kedatangan Yesus kedua kali. Tetap menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Tetap menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Tetap menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Tetap kuat untuk menantikan, kuat teguh hati untuk menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Tidak kecewa, tidak putus asa ini. Tetap kuat. Ya. Semoga kita. Dan hujan berkat Tuhan akan dilimpahkan. Hujan berkat Tuhan akan dilimpahkan. Ini melayani Tuhan. Ada hujan Roh Kudus, ada hujan berkat. Kalau kita setia berkobar-kobar melayani Tuhan, tetap kuat untuk menanti kedatangan Tuhan kedua, maka hujan berkat juga akan dicurahkan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti pada kesempatan malam hari ini. Ini yang kedua. Jadi kenapa harus ada pencurahan Roh Kudus? Kenapa kita harus diurapi Roh Kudus? Ya, yang pertama tadi murid-murid tanpa Roh Kudus, anak Tuhan hilang statusnya, rusak statusnya, rusak. Hanya menjadi yatim piatu yang tak jelas, tidak jelas. Secara rohani loh, ya, tidak jelas. Tidak bisa mewarisi surga. Tuhan tolong kita harus lahir kembali dari air dan roh. Yang kedua, hamba Tuhan, sudah hamba Tuhan, pelayan Tuhan tanpa Roh Kudus seperti pohon ganda rusa yang ditarik ke tepi Babel. Tak kuat juga. Melayani hancur, tak kuat. Rusak ibadah pelayanan,
rusak nikah, rusak hidupnya, binasa selama-lamanya. Tapi kalau ada Roh Kudus, oh kuat, setia tetap. Setia menanti Tuhan, setia dalam ibadah pelayanan, berkobar. Hujan berkat turun atas kehidupan. Berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga dicurahkan. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, ya, ini tanpa Roh Kudus maka bangsa kafir kita. Ya, tanpa Roh Kudus maka bangsa kafir kita hanya tampil seperti anjing dan babi. Itu tanpa Roh Kudus maka kita bangsa kafir hanya tampil seperti anjing dan babi. Anjing itu perkataan. Anjing menjilat muntah. Menjilat muntah. Itu perkataan yang sia-sia. Dusta. Ya. Fitnah. Gosip-gosip yang tidak benar. Fitnah dan lain-lain. Nah itu perkataan yang sia-sia semua. Perkataan sia-sia. Kemudian seperti babi. Perbuatan-perbuatan yang najis. Perbuatan yang najis. Suatu dosa makan minum. Merokok, mabuk, narkoba. Dosa kawin, mengawinkan. Itu semua. Dosa seks dengan berbagai ragamnya. Penyimpangan seks, nikah. Hati-hati. Hari-hari ini hati-hati kita bangsa kafir. Tanpa Roh Kudus tidak kuat. Sudah siapapun tidak kuat. Tanpa Roh Kudus. Hanya tampil seperti anjing dan babi. Tapi syukurlah. Ayo malam ini kita mohon. Sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan sudah berusaha untuk pergi, mati, bangkit, naik ke surga. Untuk mengampuni, kalau sudah terlanjur anjing babi Tuhan ampun. Terlanjur sudah berada di tepi Babel, kembali. Terlanjur jadi yatim piatu, tidak lahir baru. Itu saja. Tetap manusia daging, ayo kembali semua. Kembali, lahir baru, hidup benar. Utamakan surga, saja. Perkara surga, hidup benar. Sampai kita bersuasana surga, sampai masuk surga. Yang terakhir sudah anjing babi, kembali. Biar Roh Kudus yang tolong kita. Roma 15 ayat 16. Ayat terakhir, mari. Roma 15 ayat yang ke-16. Roma 15 ayat yang ke-16. Saya bersyukur hari-hari ini suatu pemberitaan firman Tuhan menunjuk kepada Roh Kudus. Itulah kebutuhan kita. Saya juga tanpa Roh Kudus anjing babi. Tanpa Roh Kudus hamba Tuhan siapapun di tepi Babel. Tidak sadar dia sudah di tepi Babel. Ya, murid-murid pewaris kerajaan surga anak-anak Allah. Kalau tanpa Roh Kudus tidak sadar sudah yatim piatu, kehilangan hak. Rusak statusnya, rusak haknya. Tidak ada, kehilangan hak. Tidak benar lagi hidup. Tidak benar hidup. Tidak mampu. Itulah kenyataan. Saya pun mengalami. Sebab itu selalu berdoa. Perkataan anjing, perkataan sia-sia dan lain-lain. Sering salah masih saya dalam perkataan. Perkataan keras dan lain masih keluar. Ya mohonlah. Jangan putus asa tapi jangan tinggal di dalamnya. Mohon lagi. Terus Tuhan. Mohon Roh Kudus. Roma 15 ayat 16. Yuk. Jangan ada yang putus asa, jangan ada yang bangga. Tuhan tolong kita. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa kafir, anjing babi. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah supaya bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Anjing babi, anjing menjilat, anjing muntah dijilat kembali. Babi dibersihkan, dimandikan, balik ke kubangan. Nah, lebih baik sudah dibakar sama Roh Kudus. Disucikan itu dibakar, disucikan, diubahkan, dibakar oleh Roh Kudus. Supaya tidak balik-balik lagi. Amin. Supaya tidak balik lagi. Jadi Roh Kudus sanggup untuk menyucikan, mengubahkan bangsa kafir. Sama dengan membakar anjing babi. Saja membakar anjing babi. Supaya sungguh-sungguh menghasilkan perkataan yang benar dan baik. Menghasilkan perkataan yang benar dan baik. Manusia baru. Perkataan yang benar dan baik. Perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Ini mujizat, betul-betul mujizat terbesar, mujizat rohani. Kalau perkataan kita benar dan baik. Seperti air anggur. Seperti air anggur yang manis. Perbuatan yang benar dan baik. Perkataan yang benar dan baik. Perbuatan yang benar dan baik.
Jangan seperti anjing babi. Itu sudah bagaikan mencicipi air anggur yang manis. Mencicipi air anggur. Ayo sadar kaum muda. Kata-kata hati-hati. Perbuatan hati. Yang benar dan baik. Benar suci baik. Perkataan benar suci baik. Perbuatan benar suci. Itu sudah menikmati air anggur. Saudara kan sudah mencicipi air anggur. Sudah mencicipi air anggur. Kalau enggak, wah air tawar. Tawar, hidup itu tawar, kecewa. Ada lagi jamu pahit, empedu pahit. Nah itu kalau hidup seperti anjing babi itu yang diterima. Tapi kalau mau dibakar oleh Roh Kudus, kita anjing babi yang tidak boleh dipersembahkan pada Tuhan. Sekarang dengan perkataan benar baik, perbuatan benar baik, kita mencicipi air anggur yang manis dan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terakhir mujizat jasmani juga terjadi. Kalau mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani terjadi. Air jadi anggur terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi ada. Roh Kudus mampu mengadakan mujizat jasmani. Yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi ada. Dalam studi, dalam pekerjaan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dalam studi, dalam apa, tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong. Sampai yang terakhir nanti. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Dan kita akan terangkat bersama Dia selama-lamanya. Inilah malam ini kita berkenalan dengan Yesus pembaptis dengan Roh. 3 bagian. Pribadi Yesus, pribadi perempuan, dan pribadi Simon. Yesus pembaptis Roh. Untuk membaptis dengan Roh harus pergi, mati, bangkit, naik. Mati dulu, menanggung dosa kita, mengampuni dosa. Baru Dia bisa mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Amin. Apapun keadaan kita, mohon Roh Kudus ada di tengah kita. Tuhan memberkati kita. Jangan putus asa, jangan bangga juga. Ayo masih ada kesempatan dari Tuhan. Saya juga supaya diubahkan sungguh-sungguh. Ayo, kalau hanya seperti ganda rusa di tepi Babel sudah kering hidup ini, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Kalau seperti murid-murid yatim piatu, tidak ada asal usul ini sudah. Tidak benar hidup ini dan lain-lain. Ya, Roh Kudus tolong. Kalau seperti anjing babi, Roh Kudus masih bisa menolong juga. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita malam. 185. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. 180. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa, tunjukkan keadaan kita. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Jangan takut masa depan dan lain-lain. Kalau ada Roh Kudus semua bisa diatasi. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Dan terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan
Lagi. Tundukkan kepala, tutup mata. Ini saya Tuhan, keadaan saya. Mungkin seperti pohon gandarusa di tepi Babel hari-hari. Yatim piatu yang tidak bisa lahir baru, tidak jelas. Seperti anjing babi sudah hancur. Yang dirusak adalah gambarnya Tuhan. Sudah rusak semuanya. Haleluya. Roh Kudus mampu memperbaiki kita, menolong kita. Haleluya. Lagi. Buka hati, buka suara. Tutup mata semua. Mungkin ada satu orang yang butuh. Maju ke depan, ada waktu 1 menit, 2 menit. Jangan menutup jalan, jangan menutup jalan. Haleluya. Jangan ikut-ikutan, yang butuh sungguh-sungguh. Haleluya. Dimanapun kaum muda berada saat ini, di Surabaya, di Medan, di mana-mana, luar negeri, di depan laptop, komputer, majulah. Kalau engkau butuh, kalau engkau merasa tidak mampu, tidak bisa apa-apa, gagal, rusak, semua rusak, masa depan rusak dan lain-lain. Haleluya. Haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Jama Roh Kudus, jama kami. Jama kami. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Jama Roh Kudus, jama kami. Jama Roh Kudus, jama kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Jama Roh Kudus, jama kami. Roh Kudus, jama kami dimanapun kami berada. Oh, mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Roh Kudus bekerja di tengah kelemahan kami. Oh, tepat pada sasaran malam ini. Haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Kuasa-Mu sama dimanapun Tuhan. Engkau bekerja Tuhan. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Terima kasih Engkau membarui kami Tuhan. Engkau menolong kami supaya kami menjadi persembahan berbau harum di hadapan. Terima kasih. Mujizat terjadi di tengah kami. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo serahkan hidup ini. Sekali lagi Roh Kudus bekerja tepat sasaran. Kalau anjing babi ada, tepat sasaran. Kalau pohon gandarusa yang sudah di tepi Babel, tepat sasaran. Kalau yatim piatu saya tidak bisa apa-apa, tepat sasaran Roh Kudus. Ayo serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus adalah 2 tangan Tuhan yang diulurkan. Angkat 2 tangan dimanapun kau muda berada.
Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Tepat sasaran apa yang harus diubahkan. Tepat sasaran. Haleluya. 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 Bangsa kafir hanya anjing babi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus membakar kami Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Kami lahir baru di dalam Engkau Tuhan. Engkau tolong kami. Terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Kuatkan kami semua Tuhan. Sungguh-sungguh tampil Tuhan sebagai anak-anak Allah. Tampil sebagai hamba Tuhan yang setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada. Tampil sampai sama mulia dengan Engkau. Dengan perkataan baik benar. Perbuatan baik benar. Sampai kembali pada gambar Allah Tritunggal. Kembali sempurna sama mulia seperti Engkau. Jangan ada lagi gambar anjing babi Tuhan. Engkau tolong kami. Terima kasih. Terima kasih. Gembalakan kami kaum muda remaja dimanapun berada. Beri kesempatan kerinduan kesetiaan mendengar. Mengerti melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, hidup suci sampai sempurna, membimbing ke masa depan yang berhasil indah sampai sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakai kami untuk menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, digembalakan dalam Tuhan. Yang sudah undur Engkau tarik kembali. Pakai kami dalam gerakan hujan akhir untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong kaum muda yang sudah bekerja, buka jalan semua. Berkati, buka jalan. Menghadapi utang piutang dan lain, Engkau tolong. Yang sekolah kuliah beri hikmat akal budi. Menghadapi ulangan harian. Menghadapi skripsi, tesis, disertasi, UTS, semua lulus dengan baik. Beri hikmat-Mu, beri mujizat-Mu Tuhan. Menghadapi kelulusan. Dalam kuliah Engkau tolong juga semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Yang mencari pekerjaan, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan kami. Berikan pergaulan yang baik Tuhan. Perjodohan yang baik. Yang satu dalam pengajaran sesuai kehendak-Mu. Yang Tuhan, yang sepadan Engkau tolong semuanya. Terima kasih untuk kemuliaan Nama-Mu. Jauhkan dari godaan-godaan. Tuhan tolong semua. Beri masa depan yang berhasil indah di dalam Engkau Tuhan. Kami teringat orang tua kami masing-masing. Dimanapun berada kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama Tuhan Pak, selamatkan mereka juga. Engkau tolong gembala-gembala di daerah yang Tuhan yang pernah menggembalakan kami tidak bisa balas apa-apa juga. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan pakai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Biar Roh Kudus mencengkram kami, mengurapi kami hari-hari ini sampai Engkau datang kembali. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Tetap tadi, mari. Segera. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Besok pagi di sini kebaktian umum jam 7.04. Gunakan hari libur untuk datang kepada Tuhan dan Tuhan memberkati. Ajaklah kaum muda yang lain untuk datang pada Tuhan dan saudara akan diberkati bersaksi. Selasa doa penyembahan jam 5.04. Kamis doa Bible Study, perjamuan suci, pendalaman Alkitab, perjamuan suci penting, perjamuan suci juga ya, pengampunan dosa, perjamuan suci untuk kita menerima Roh Kudus juga. Hari Kamis jam 5.04 dan Jumat kaum muda kaum remaja putri dan kaum wanita jam 5.04 dan Sabtu kaum muda remaja jam 5.04. Ajaklah teman lain untuk datang kepada Tuhan. Di Surabaya besok jam 6:04 kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Ajaklah teman yang lain datang pada Tuhan juga. Senin pendalaman Alkitab, perjamuan suci jam 5:30 sore. Ini kita membutuhkan korban Kristus, pengampunan dosa, perjamuan suci supaya Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Dan Rabu kaum kebaktian doa penyembahan jam 5:30 sore. Sabtu kaum muda remaja 5:04. Ajaklah teman yang lain untuk datang kepada Tuhan. Baik, Tuhan memberkati. Kemudian yang akan melayani Tuhan sudah ikut penataran, silakan ambil formulir untuk diisi dan segera dikembalikan. Jika sudah memenuhi syarat akan ada penumpangan tangan untuk saudara bisa melayani Tuhan. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Mohon doa Vanessa di Jember yang akan UTS. Ya, UTS. Mohon doa untuk Mardiono yang sakit di rumah. Mardiono. Doa yang berulang tahun tanggal 27 September sampai 3 Oktober. Deborah Nugraini Hendro hari ini 27 September. Yanitra Abdi Darmawan 28 September. Mini Asiantik 30 September. Eki Kartikasani 1 Oktober. Sinar Andi Putra Munte Medan 1 Oktober. Dan lain-lain. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Kami berdoa buat yang sakit, Mardiono dan lain-lain. Tuhan ampunilah semua. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Juga yang akan UTS, Vanessa, Engkau tolong semua yang akan UTS. Beri hikmat, akal budi, kejujuran, kepandaian dari surga. Dan menjawab soal dengan benar baik. Dan lulus dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Yang berulang tahun. Hari ini Deborah. Juga besok dan selanjutnya Tuhan beri panjang umur. Berikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua keluh kesah kaum muda Engkau yang jawab. Engkau yang tolong Tuhan. Latihan kur kaum muda Tuhan berkati di sini Surabaya. Tolong semua Tuhan urapi, Tuhan berkati. Terima kasih. Dan besok pagi sore kebaktian umum sekolah minggu Tuhan buka firman, gerakkan jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan tolong. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian juga jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada. Besok pagi di sini bisa datang, besok sore di Surabaya bisa datang. Di mana-mana juga bisa ikut Tuhan beribadah kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Segala pengorbanan kaum muda, apapun bentuknya Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, syukur kepadamu. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.